Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hidup Sehat, hidup bahagia, hidup penuh manfaat. Apa kabar para pencinta alam? Semoga sehat walafiat. Kali ini saya berada di depan wisata alam air terjun Bantimurung. Kalau minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami menampilkan atau menginformasikan tentang indahnya air terjun Bantimurung. Namun keberadaan saya di depan tempat wisata alam ini adalah bermaksud mengunjungi salah satu tempat yang banyak dikunjungi juga orang, tapi terdapat lokasinya di belakang air terjun Bantimurung, yaitu namanya Goa Batu. Nah, karena tetap kita lewat pintu masuk wisata alam air terjun Bantimurung, makanya saya percepat videonya, karena tidak ada jalan lain kecuali lewat pintu masuk wisata alam air terjun Bantimurung. Jadi kita percepat saja menuju ke lokasi. Namun konon ceritanya Goa Batu yang ada di sana itu adalah tempat mendiam raja pertama Bantimurung yang namanya Raja Lumuk. Konon ceritanya, sesuai dengan informasi yang saya dapat, itu beliau adalah adik kandung Syekh Yusuf. Namun untuk membuktikannya nanti kita akan menemui petugas di sana. Kita tanya kebenarannya, apakah betul sejarah atau cerita legenda di sekitar wisata alam ini benar adanya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita berjalan ke dalam, langsung menuju ke Goa Batu. Karena ini sudah minggu kemarin saya sudah informasikan di channel YouTube kami juga, yaitu indahnya air terjun Bantimurung. Kita jalan terus. Ini masih terlihat orang-orang yang sedang berwisata, mandi-mandi. Ini memang durasinya agak panjang karena tidak ada jalan lain, harus lewat sini. Sayang juga kalau kita lewati atau saya lewati tidak mengposting atau tidak mengambil gambarnya, karena memang indah. Air terjun mengalir terus-menerus tanpa henti sepanjang masa, dan airnya bersih. Dan para wisatawan di sini, wisatawan domestik, cukup ramah, cukup familiar. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma yang harus hati-hati itu adalah lantainya licin kalau pada saat musim hujan, karena batunya agak berlumut, karena ini batu gunung. Ini udah dipercepat, langsung menuju ke Goa Batu namanya. Nah, ini terlihat air mengalir di sungai untuk menuju jatuhnya air, makanya disebut air terjun, karena adanya patahan di sungai yang tiba-tiba patahan itu jauh di bawah, kurang lebih tingginya 30 meter, maka air terjatuh dari atas ke bawah. Ini terlihat jaraknya dari air terjun ke Goa Batu itu kurang lebih 400 meter. Ini orang-orang sekitar terlihat datang dari sana. Ini tempat kedai-kedai, tempat wisata yang mau minum, kalau haus mampir minum atau jajan, karena jaraknya cukup lumayan, jalan kaki 400 meter dari pintu masuk utama wisata alam Bantimurung. Tapi lumayan. Ini namanya kalau jalan-jalan ke sini berwisata sambil olahraga, karena olahraga yang paling baik lah jalan kaki. Sehat dan murah, tidak perlu memakai alat khusus, cukup sendal atau sepatu, berjalan
menghirup udara segar, oksigen maksud saya, cukup bersih. Nah, sekarang ini ada jembatan, kita menapak ke jembatan dan ini sudah hampir sampai depan pintu Goa Batu. Sekarang kita berada di depan pintu Goa Batu. Ini terlihat ada panggung, biasanya kalau ada acara ini di sini dilaksanakan. Nah, di belakangnya itu pemandangannya adalah air mengalir dan cukup luas. Nah, di sini ada tempat bermain kupu-kupu, tapi ini belum disuting, nanti setelah balik karena ini agak mendung, takut hujan. Jadi saya akan segera masuk dulu ke goa. Ini pelan-pelan masuk, sudah mulai masuk ke pintu utama, pintu goa masuk saya. Naik tangga, jalan pelan-pelan karena hati-hati. Ini terlihat memang kelihatan sepi dikarenakan ini musim hujan dan memang agak harus punya keberanian khusus ketika mau masuk ke sini karena sepi dan agak jauh. Nah, mudah-mudahan ada orang di dalam ini. Insya Allah kalau ada orang dalam bisa kita dapat informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang sejarah atau keberadaan Goa Batu ini. Karena ini juga termasuk goa yang banyak dikunjungi oleh orang-orang sekitar. Bahkan dari beberapa daerah. Ini pintu masuknya, pas pintu masuk terlihat ada orang, ada rupanya petugas. Ini dia, ini pintu-pintu goa, indah sekali. Nah, ini ada kelihatan ada 3 orang. Untuk info selengkapnya, mari kita tanya petugas yang ada di dalam goa ini. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Kalau banjir? Jalannya, Pak. Oh, nggak bisa. Ibu jadi apa namanya, ASN atau Gate lokal yang di Surabaya. hanya gitu sudah? Tapi nggak terikat ya? Iya, enggak. Luar biasa. Saya pernah kesini 30 tahun lalu. Baru kesini lagi. Apa Ibu kesan-kesannya berjaga di sini? Perkenalkan dulu, namanya siapa Bu? Ibu apa Pak? Ibu. Ya, kalau saya Hatijah. Hatijah. Umur berapa Bu? Kalau umur saya itu sudah masuk 30. Oh, Masya Allah. Kalau saya ini kebetulan dari channel YouTube, saya YouTuber. Oh, itu ya. Ya, kalau buka nanti channel YouTube-nya tuh namanya Hidup Official. Itu ada official. Nah, jadi di situ ada, nggak apa-apa Pak, santai aja. Di situ ada pertanian, ada wisata alam, ada kesehatan, macam-macam. Saya pas datang ke Makassar, jadi saya pengen lihat. Ya. Nah, ya paling tidak kan membantu mempromosikan wisata alam daerah. Apalagi kan di sini tuh jarang juga Ya. mengekspor itu sampai ke sini tuh. Iya, makanya saya hari ini luangkan waktu untuk itu. Udah berapa lama Ibu Atijah di sini? Kalau saya masih Bantimurung. Oh, Bantimurung. Saya pindah ke sini itu dari 2013. Awalnya jadi indepek di Kuala. Udah 10 tahun nih, udah lebih. Masya Allah. Tapi untuk penghidupan Bu cukup untuk jadi guide di sini? Ya, kalau istilahnya
Disyukuri aja Bu ya. Masya Allah. Udah punya anak Bu, putra putri? Kenapa? Disegerakan Bu, supaya rezekinya tambah banyak. Jangan bilang nggak dia mau, pasti dia mau. Cuma ibu yang nggak mau mungkin. Milih-milih dah. Jangan milih-milih. Kalau Mas ini siapa namanya? Afid. Umur berapa Fit? Apa kelebihanmu Fit? Punya skill? Harus punya skill sekarang. Sekarang eranya digital itu harus punya kemampuan, harus punya skill. Jadi sekarang itu tidak boleh tergantung dengan harus jadi pegawai, enggak. Ya. Bukan zamannya. Orang sekarang bekerja di rumah dengan skill yang dimiliki menghasilkan uang banyak. Betul. Kalau bapak ini siapa namanya? Muhammad Rizki, namamu bagus sekali. Muhammad Rizki, sudah ikut Rasulullah, ada lagi rizkinya. Mestinya kamu calon orang kaya. Betul Pak, karena ini anaknya Iya. walaupun marah ketawa juga. Nah itu dia. Nah jadi kita tidak tahu ini marahin atau walaupun Ah, juga Masya gimana, Allah. senyum terus, jadi kita tidak tahu. Masya Allah, Masya Allah, itu keren itu. Umurmu berapa Rizki? 17 tahun. Masih kecil. Belum boleh pacaran itu. Oh 17 baru dapat izin pacaran ya? Udah punya? Udah berapa bersaudara? 4. Anak keberapa? Anak ketiga. Masya Allah, hebat kamu. Apa punya inisiatif untuk apa? Cari sesuatu yang bernilai. Iya. Makanya Itu intinya. Kami di sini tuh istilahnya walaupun anak sekolah kayak sekarang kan tetap kami ini kan ajari kayak gimana. Berterima kasihlah kepada Ibu Esti karena kesempatan begini jarang. Iya. Mungkin orang mau tapi tidak bisa. Iya. Karena anak-anak kayak gini kan pemalu Pak. Betul. Beradaptasi, apalagi kalau orang dari luar kota kayak gini itu kan malu sekali bercerita, harus berani. Betul. Itu begini. Yang namanya belajar bercerita atau menyapa orang itu ilmu komunikasi namanya. Ketika kamu mampu berkomunikasikan dirimu dengan baik, baik ucapan maupun gestur, maka kamu akan menanamkan kesan baik kepada orang. Maka itulah salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang baik nanti. Belum sekarang, belum. Suatu hari mungkin ada pengunjung di sini banyak. Kamu perkenalkan namamu. Tiba-tiba kamu merantau, ketemu di sana. Iya. Saya Pak pernah dulu di sini, saya ketemu. Itulah awal muawal terbukanya rezeki. Jadi kalau ada orang, ini pesan saya, boleh dengar boleh enggak. Jangan nanti melayani pada saat mau ada memberi. Layani seikhlas hatinya. Karena kenapa alasannya? Kalau kamu melayani karena mengharap dari dia, itu terbatas. Paling dikasih 10-20 ribu. Tapi kalau Allah yang ngasih, tak terbatas. Kalau yang ngasih bisa dikasih bentuk uang, bisa bentuk dikasih pekerjaan dan sebagainya. Itu karena tempat ini saya tadi jalan dari bawah itu, kalau orang tidak punya nyali, Itu Pak. ngeri-ngeri sedap, nggak mau dia. Kayak tadi juga ada itu 4 orang itu cewek, dia takut, jadi saya bilang tidak usah takut kalau di sini, di situ aman aja, kami di sini tuh memang yang diswadayakan. Betul. Jadi tidak usah takut. Kalau dibilang ada yang mau gangguin kan, terutama kalau orang yang gangguin kita bentang kayak gini kan. Betul. Jadi orang takut. Melihat Ada 2 gangguannya, makhluk Ya. nampak dan sama makhluk tidak nampak. Ya. Itu yang ditakuti orang. ya, jadi biasanya kan takut nanti dia orang. Jadi saya bilang kalau sesama pengunjung saya tidak tahu, tapi kalau orang sini tidak ada. Kami tuh di sini mau menjaga. Oke. Gitu kalau istilahnya sama pengunjung kami juga tidak tahu. Oke. Tapi pernah nggak selama ibu di sini pernah nggak menemukan hal-hal yang mistik atau yang aneh? Tidak sih ya. Lihat tidak. Alhamdulillah. Kalau mendengar cerita orang ada. Kalau mendengar cerita orang iya banyak. Iya, karena kenapa? Orang yang bercerita begitu, walaupun tidak ada jadi ada. Iya. Ya Kan rasa ininya sendiri. Betul. Setuju itu. Masya Allah. Pada teman-teman sahabat pemirsa channel hidup ini, saya ketemu teman-teman yang ada menjaga Goa Batu ya, Iya. yang ada di Bantimurung, namanya Mbak Hesti, Ibu Hesti, Iya. terus Muhammad Rizki, terus yang Afid. Ini orang-orang yang luar biasa, yang punya mental yang sangat kuat, punya ketulusan, punya keikhlasan. Terutama Mbak Hesti ini banyak membimbing adik-adik yang ada di sini, yang umurnya masih belia. Ada yang 17 tahun, ada yang 19 tahun, luar biasa. Berterima kasihlah kepada Mbak Hesti. Karena kenapa? Mungkin sekarang belum mendapatkan manfaatnya, tapi saya yakin ketika suatu hari
Mas Rizky atau Afid pergi satu tempat, maka adrenalinnya akan keluar. Ketika menghadapi kesulitan apa dan sebagainya, nah itu dia nggak biasa, karena sudah terbiasa di sini dengan kondisi yang seperti ini. Gitu kira-kira. Itu hanya pesan-pesan biasa aja. Boleh didengarkan, boleh tidak, tetapi paling tidak mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke, Bu Hesti, terima kasih ya. Muhammad Rizky sama Habib, terima kasih. Boleh kita ke dalam sebentar, jalan-jalan ke dalam, agar dilengkapi ini ya. Oh iya, saya bawa makanan ini, dikasih di rumah, bilang bawanya makanan kalau lapar. Takut mau beli, pertama nggak cocok makanan. Iya betul. Ini lihat wajahnya Mbak Ibu Hesti nih, dia cantik, Masya Allah. Ini Muhammad Rizky, biar terang kelihatan gantengnya tuh. Muhammad Rizky, Masya Allah. Ini Afid ya. Coba lihat sini Afid, supaya kamu laku. Siapa tahu ada cewek cantik yang mau nanti ya, kan? YouTube nanti seluruh dunia nonton. Ini teman-teman yang dari dalam habis mengunjungi gua Batu. Assalamualaikum. Masya Allah. Ternyata banyak pengunjungnya juga, cuma memang agak kelihatan serem karena gelap, jadi memang perlu pemandu ke dalam. Nih, jalannya udah bagus. Hah? Oh, ini gua panjangnya kurang lebih 100 meter. Oh, dengan 2 ruangan. Ini ruang pertama ya. Oh. Apa ini? Coba ceritakan sedikit. Oh, jadi para pemirsa, audiens channel hidup, bahwa ini ruang pertama itu hanya bentuk batu-batu alam ya, yang terbentuk ribuan tahun yang lalu, berbentuk kristal seperti ini. Namun ada informasi dari Muhammad Rizky bahwa di ruangan kedua adalah ruangan tempat kerajaan Bantimurung. Tahu namanya Pak? Mas Rizky? Pak Rizky? Di ruangan kedua itu adalah ruangan yang pertama kali dihuni oleh Raja Bantimurung yang namanya Karaeng Tuakala. Tuakala. Oh, ada juga yang menyebut dengan nama Karaeng Lumu. Konon informasinya bahwa beliau adalah adik kandung dari Syekh Yusuf. Tentu kita kenal semua yang namanya Syekh Yusuf itu adalah tokoh wali atau ulama terkemuka di dunia, karena di mana-mana ada kuburannya, bahkan di Afrika sana pun ada. Karena memang beliau adalah asli Makassar. Begitu ya? Di sini saja ada kegiatannya, Pak. Oh, di mana? Oh, di luar. Oke. Itu yang kuburan di luar itu? Itu kuburan siapa? Oh, adiknya Syekh Yusuf. Oh, baik. Iya. Teman-teman pemirsa, di sini kita masuk di ruangan Karaeng Lumu ya. Adik kandung Syekh Yusuf. Nah, kita masuk di sini harus duduk sedikit karena ini berair. Ini air jatuh-jatuh, bahkan ini seperti es nih, kristal. Ini berumur ratusan tahun ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam harus tunduk karena ini sangat rendah. Ini harus bungkuk. Ya, dan hati-hati karena ini juga licin di bawah, karena ini berair. Ini dia. Ini ruangan. Inilah ruangan Karaeng Lumu. Kalau di sini ada tiga tempatnya, Pak. Kalau kita yang pertama dulu di sana ada tempat pertamanya. Oh, ada informasi dari Muhammad Rizky. Silakan ngomong Muhammad Rizky, saya videokan. Nah, ini bicara ngomong. Di sini dulunya sebagai tempat
bertapa, ada yang lumut atau ada yang susu. Bertapa itu bersemedi ya. Ya bersama itu. Nah, disinilah tempatnya. Assalamualaikum. Ya, nah, di sini tempatnya bersemedi Karang Lumu atau Karaeng atau Raja Bantimurung. Pertama kali ini tempatnya. Dia bertapa di sini kalau menurut Taman Nasional itu Pak, dia bertapa di sini 40 hari 40 malam. Oh, Masya Allah. Menurut informasi dari adik kita Muhammad Rizky bahwa beliau di sini bertapa 40 hari 40 malam, yaitu Karang Lumu atau Raja Bantimurung, sekaligus adik kandung Syekh Yusuf. Ini tempatnya sangat kecil. Ini menghadap kemana nih? Arah kemana nih? Ini ke sana apa ke timur? Ini. Wah, ujungnya sana menghadap ke timur. Ke sana kok ini. Ini menghadap kemana nih? Arah kemana maksudnya? Di sini dia lihat. Ya, artinya arahnya ke sana ini ke timur apa ke barat? Kemarin Oh, ini ke barat. Jadi dia menghadap ke barat kalau dia duduk ya. Menghadap ke ruangan yang besar. Ini dia. Luar biasa. Ini hati-hati karena ini agak licin. Nah, itu ruang pertama, kamar ruang pertama, terus ruang kedua. Ini ruang kedua. Ini memang tempatnya bersih. Ini harus tunduk sedikit dan hati-hati karena ini betul-betul terlihat kristal-kristal yang sudah berumur ratusan tahun. Di sini dalam rangka apa dia di sini? dulunya di sini Karang Lumu atau Karang Lumu ini tempatnya sebagai Oh, jadi cerita sejarahnya bahwa ini ada mata air di dalam gua ini dia, dan sangat bersih. Disinilah tempatnya Karang Lumu atau Raja Bantimurung sebelum memulai bersemedi, maka dia mensucikan dirinya di sini dengan air wudhu seperti ini airnya. Mohon izin, ini bersih sekali. Itu permukaan dasar-dasarnya di bawah terlihat dengan jelas. Ini air menetes terus dari atas seperti batu es itu, kristal-kristal es. Ini tempat yang kedua, tempat mensucikan badannya Raja Bantimurung atau Raja Lumu, Karang Lumu atau Raja Bantimurung. Terus ini kayaknya Pak, dia kamar panjang kayaknya Pak, tidak kurang tidak lebih. ini salah satu keunikannya adalah air yang ada di sini, yang tempat wudhunya Karang Lumu atau Raja Bantimurung, walaupun kemarau panjang dan musim hujan deras, airnya tidak pernah lebih dan kurang, selalu sama. Itulah salah satu keunikan atau keajaiban tempat wudhu Karang Lumu atau Raja Bantimurung pertama ya. Masya Allah, ini berdasarkan informasi dari guide Muhammad Rizky yang umur 17 tahun. Masya Allah, sangat kreatif. Sekarang air di sini dilibatkan sebagai air muda, segala sesuatu Masya Allah. tergantung dari pekerjaan masing-masing. Ya, ya. Kadang juga ada yang mengambil air buat minum, Masya Allah. kadang ada yang bilang ini air untuk obat kulit Pak. Masya Allah. Masya Allah. Tapi bisa diambil nggak dibawa pulang? Bisa Oh, Masya Allah. kadang ada orang bawa di Oh, oke, oke, oke. Oke, ini sekarang kita maju ke tempat yang ketiga. Ini yang kedua ya. Yang kedua, tempat mensucikan diri Raja Karang Lumu atau Raja Bantimurung pertama berwudu. Sekarang kita menuju ke tempat ketiga, yaitu tempat istirahatnya Raja Bantimurung, Raja pertama Bantimurung. Hah?
Oh iya, hanya begini aja. Iya. Jadi Muhammad Rizky kalau dia begini Di sini Karang Lu itu bagaimana cara tidurnya? sebagai di sini pas sebagai tempat sholatnya. Tempat sholatnya terus. Dia bagi sholat di sini. Kalau dia sudah dulu dia sholat di sini. Oh, jadi tadi di tempat kedua adalah tempat wudhunya. Baik mau bersemedi, terus mau sholat, ambil air wudhu di situ, terus dia masuk sini sholat. Iya, sholat. Masya Allah. Artinya kerajaan pertama Bantimur ini memang sudah Islam ya? Dia sudah Islam. Oh, Masya Allah. Dia juga tinggal di sini sebagai Tempat tidur. Islam, itu bakalan Islam. Bahkan di tempat yang kecil inilah kurang lebih kalau saya lihat 1 meter kali 2 meter itu tempat sholat, dan bahkan ketika ada pengikut-pengikut yang mau masuk Islam, dan singgah tempat yang pertama untuk mengucapkan syahadat. Masya Allah. Ini keren banget. Ini udah berumur berapa tahun? Udah ribuan tahun umurnya, dan ini tidak berubah, bahkan ini lembab terus, luar biasa. Inilah salah satu kesaksian raja pertama Bantimurung, Karangdumuk, adik kandung dari Syekh Yusuf. Terus di sini Pak, ada batu kristal kapur dan panel cahaya kilat-kilatnya. Ini salah satu, ya betul, salah satu batu kristal kapur. Yang mengandung zat penyerang kaca dari panel cahaya kilat-kilatnya. Coba kamu maju, terang. Teman-teman pemirsa channel Hidup, nanti ini akan Muhammad Rizky memberikan penjelasan tentang ada kristal yang unik nih, kena cahaya mengkilat. Bagaimana Rizky? Ini dia. Ini batunya yang kalau kena cahaya kilat-kilat dia Pak. Oh, Yang mengandung zat penyerang kaca. Oke. Terus kalau mau lihat kilat-kilatnya itu di sini Pak, kayak gini. Ini kelihatan di keren. Masya Allah. Ini sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu ya, sampai sekarang. Kristal kapur kristal yang mengandung zat kaca. Yes. Ya pada akhirnya kalau kena cahaya maka dia mengkilat seperti ini. Kayak gula pasir ya. Nah, kristal gula pasir begitu. Masya Allah. Masya Allah. Terus di sini juga ada batu yang sering ada yang melihat kalau ada dulu Pak. Pada saat di dalam Teman-teman pemirsa channel Hidup, ini ada cerita menarik dari adik kita Muhammad Rizky, bahwa yang terlihat ini seperti boneka atau patung kecil ya. Nah, konon ceritanya ini kadang kalau orang diberi atau beruntung atau kondisi yang beruntung, maka ketika disuting atau kena kamera patung ini, terkadang Karangdumuk atau raja pertama Bantimurung nampak wajahnya di situ. Nah, ini cerita dari Muhammad Rizky karena ada beberapa kali yang terjadi para pengunjungnya Muhammad Rizky ya. Nah, itu dia. Banyak sering yang melihat mukanya Karangdumuk atau raja pertama Bantimurung yang bersaudara langsung dengan Syekh Yusuf Islam. kalau yang tidak beruntung dia ini batunya kayak ada sesuatu. Oh, jadi nggak kelihatan begini ya? Iya. Itu kan kelihatan ada berwajah ya, ada mata, ada apa? Mulutnya. Ya. Jadi kalau ada yang tidak beruntung datang itu hanya biasa, tidak seperti itu gambar itu. Berarti hari ini kita beruntung ya, menampakkan seperti wajah ya. Masya Allah. Masya Allah. Inilah pengalaman Muhammad Rizky yang sudah beberapa tahun di sini membantu para wisata
wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk masuk mengunjungi situs atau gua batu ini yang ada di Bantimurung, terutama peninggalan Karaeng Lumuk atau Raja pertama Bantimurung yang adik kandungnya bersaudara dengan Syekh Yusuf. Beginilah kondisinya di dalam. Masya Allah, di atas itu langit-langitnya luar biasa. Ini tidak pernah dilap, tidak pernah dirapikan khusus, tapi tetap rapi bersih. Ini tidak ada hama-hama atau kelelawar atau kampret istilahnya di sini. Ini betul-betul steril. Hewan-hewan pun tidak dia masuk. Itulah salah satu keunggulan atau keunikan goa tempat beristirahatnya Karaeng Bantimurung atau Raja pertama Bantimurung. Masya Allah. Dan ini diperkirakan luasnya agak besar ini, mungkin kurang lebih berapa? Ada 100 meter ya? 100 meter. Ini di luar tempat istirahatnya beliau, di luar ini adalah tanah datar bersih, walaupun agak berair karena air selalu menetes dari atas. Kalau masih meneteskan air, itu pertanda batunya masih aktif, Pak. Hah? Kalau batunya masih meneteskan air, aktifnya masih aktif dia, Pak. Ekstraktif apa? Istilah aktif. Namanya. Iya. Ini informasi dari Muhammad Rizky bahwa bila mana batu ini masih meneteskan air, maka dia akan masih disebut aktif ya, masih aktif, sel aktifnya ya. Jadi kalau dia terus menetes, dia akan batunya terbentuk lagi dari bawah. Jadi seperti ini, dia menetes terus, maka di bawah akan terbentuk batu kristal seperti ini. Ini pertumbuhan batunya ini 60 tahun per sentinya, Pak. Menurut informasi, bagaimana Rizky? Coba sebutin. Menurut peneliti yang pernah datang ke sini, ini pertumbuhan batunya di sini 60 tahun per senti. Tergantung dari kecepatan air menetesnya. Ada juga yang 30 tahun per senti. Masya Allah. Oke. Terus apa lagi Rizky yang kamu sampaikan? Sekarang kalau ini juga batunya kalau sering dipegang, itu staktiknya akan mati, Pak. Jadi sesungguhnya tidak boleh sering dipegang ya. Iya. Kalau dipegang maka sel Staktiknya. mati. Oke. Batu-batu yang membantu oksigennya di dalam sini, Pak. Ya. Jadi menurut informasi dari Muhammad Rizky ini, batu-batu inilah yang memproduksi oksigen di dalam gua ini. Masya Allah. Jadi sesungguhnya ini tidak boleh diganggu ya, karena begitu dia mati maka produksi oksigen di dalam gua ini terhenti. Masya Allah. Terus apa lagi Rizky yang mau sampaikan? Sudah habis. Masya Allah. Oke. Terima kasih Rizky. Oke. Foto yang bagus, Bang gimana? batu-batu runcingnya di atas. Iya. Ya inilah keadaan gua yang di dalam ini. Di ruang pertama itu spot foto, karena ini struktur kristalnya itu sangat indah, bersusun dari atas ke bawah. Ini terbentuk dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, makanya sangat indah. Candi Prambanan. Ya. Ini terbentuk dengan alam, bukan campur tangan manusia ini. Ini gua ditemukan udah kayak seperti begini. Ya. Menurut Muhammad Rizky bahwa di mana Muhammad Rizky?
pada saat ditemukan buahnya sudah seperti Sudah seperti ini. jadi tidak ada Tidak ada perubahan nih. Tidak ada perubahan dan tidak ada yang dirubah. tidak ada bantuan dari manusia. Asli. Oke, Rizky. Oke, pemirsa, yang itu sekarang kita keluar dari ruangan Raja pertama Bantimurung. Harus tunduk karena ini sangat rendah. Ada ininya filosofinya, Rizky, kenapa harus tunduk begitu? Kamu pernah dengar? Di keluar sekarang ada yang tidak memperhatikan jalannya, dia sudah guntur di batu-batu ini. Oh, ya. Sebelahnya apa itu? Oh, kosong. Di sini Pak ada batu yang instalatifnya sudah menyatu Pak. Nah, oh ini. Inilah batu yang tidak mati. Sel apa namanya? Instalatifnya, maka ini terbentuk menyatu ke bawah. Ini dia. Sudah pasti umurnya ribuan tahun. Ini kristal di air dan jatuh netes terus. Ini Pak hasil proses pelan Pak. Nah, ini pembuktiannya bahwa ini adalah hasil tetesan yang menyatu yang sel udara selnya yang masih hidup. Ini contohnya. Ini dalam proses penyatuan. Kira-kira ini jaraknya kurang lebih tinggal 25 cm menyatu. Nih, dari atas ke bawah. Kalau batu masih aktif terus dia akan seperti ini. Ya, kalau dia aktif maka dia akan menyatu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Begitu, ini di dalam sangat indah sekali. Jangan. Ini sebenarnya ada lubang di dalam tapi agak masuknya agak. Oh jangan. Sini aja. Batu jodoh. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada kata Rizky peninggalan batu jodoh. Maksudnya apa batu jodoh, Rizky? Kadang ada orang yang buatnya di sini yang udah dijodohkan. Oh, Kali di atas di sini. terus? Terus bukan cuma jodoh pasangan juga Pak. Jodoh karis, Oh, jadi banyak orang yang datang di sini untuk berniat begitu ya, berniat bila mana sesuai atau tujuannya tercapai maka dia akan datang lagi, kira-kira begitu ya. Datang mencabut talinya, disebut namanya batu jodoh. Ya, kembali ke kepercayaan masing-masing. Oke, Rizky. Hah? Oh. Akar pohon. Iya, Masya Allah. menyerupai akar pohon. Ini batu-batu yang aktif sel-selnya, maka dia menyerupai akar pohon. Oke. Ini yang menyerupai domba. Ini kepala Batu-batu yang aktif ini menyerupai domba, terbentuk kurang lebih dari 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, ya. ini yang terbentuk karena bisa sangat Oke. bisa tidak lebih dekat. Masya Allah, ini terlihat seperti domba. Ini menurut Pak Rizky ini adalah batu-batu yang sel selektifnya aktif.
Oke, terus menerus maka membentuklah seperti seekor domba. Wih, berair. Sekarang kita menuju ke pintu masuk. Kunjungan ke dalam selesai, diantar oleh Muhammad Rizky. Di atas. Ya. Ini di pintu masuk ada kelelawar kecil, atau kalau di sini disebut kampret. Ini dia, tidak banyak tapi ada beberapa yang nempel di batuan. Oke. Oke, Pak Rizky, Muhammad Rizky, terima kasih atas bantuannya menunjukkan situs-situs bersejarah, apalagi tempatnya raja pertama Bantimurung, yaitu Karanglumuk. Semoga berkah, panjang umur Rizky, disukseskan hidupnya. Begitu juga Asti. Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, ditambahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Mudah-mudahan ada waktu kita berjumpa lagi. Demikian para teman-teman pemirsa channel Hidup. Telah selesai kunjungan Gua Batu Bantimurung, yaitu tempat tinggal raja pertama Bantimurung, yaitu Karanglumuk, samping air terjun. Ini salah satu keunikan depan Gua Batu Bantimurung, itu adalah kupu-kupu butterfly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hidup Bahagia, hidup bermanfaat. Kali ini saya akan membagikan info wisata alam yang terletak di Maros, yaitu air terjun Bantimurung yang berada di samping Gua Batu, tempat tinggal raja pertama Bantimurung. Suasana alamnya seperti ini. Suasana balik dari Gua Batu. Ini perjalanan 400 meter sampai di pintu masuk wisata alam Bantimurung. Yang Syekh Raja pertama Bantimurung. Inilah bukti makam kerajaan pertama Bantimurung, Kerajaan Lumuk, adik kandung Syekh Yusuf
Demikian hasil kunjungan saya di Gua Batu di belakang air terjun Bantimurung. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Salam bahagia selalu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.